What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Purity Falls. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan sebuah keluarga harmonis yang sedang healing sembari menyiapkan makanan untuk sarapan. Namun saat kemudian sang ayah merasakan sakit pada bagian dadanya. Ia pun diminta sang ibu untuk beristirahat sejenak. Namun di sana Jason, putra pertama mereka, malah mengajak ayahnya untuk bermain bola lempar. Dan benar, sesaat kemudian sang ayah pun terjatuh hingga tak sadarkan diri. Dan sang ibu langsung meminta putrinya yang bernama Kyle untuk menghubungi ambulans. Singkat cerita, setahun waktu berlalu, mereka berencana untuk pindah ke sebuah perumahan bernama Purity Falls. Sebuah komplek perumahan yang cukup asri, namun dengan harga yang masih terbilang murah. Ini semua adalah rencana dari ibu mereka dikarenakan uang tabungan yang semakin menipis dan sang ibu terpaksa harus kembali bekerja lagi. Nicole atau ibu mereka akan bekerja di sekolah Purity Falls sebagai guru, sedangkan Jason dan Kyle juga harus berpindah ke sekolah tempat ibunya bekerja. Jason yang sebenarnya masih galau dengan kehidupan lamanya bersama sang ayah terlihat begitu kesal. Ia pun tanpa sengaja melemparkan bola dan mengenai seseorang yang ada di balik tanaman. Pemuda itu bernama Chad, alumni yang juga bersekolah di Purity Falls, dan ia rencananya sebentar lagi akan pindah dan melanjutkan kuliahnya. Di tengah perbincangan mereka, secara tiba-tiba Chad dipanggil oleh seorang tante yang memintanya untuk membantunya, dan Chad pun langsung berpamitan dengan Jason. Scene kemudian berpindah ketika keluarga Jason sedang memindahkan perabotan. Seorang tetangga yang bernama Courtney datang bertamu dengan membawakan makanan. Courtney adalah seorang wanita yang memiliki karir cukup baik di bidang penjualan kosmetik. Courtney juga bercerita kalau ia juga merupakan seorang janda sama seperti Nicole, namun ia belum sampai memiliki keturunan. Lantas Courtney pun menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada Jason dan bilang kalau ia akan membayarnya dengan rate yang cukup tinggi dan juga ada tunjangannya. Udah kayak PNS lah cuy. Nicole yang mendengar hal itu pun cukup senang dan meminta Jason untuk mengambil kesempatan itu. Karena lumayan cuy, Jason bisa nabung buat membeli mobilnya sendiri. Lantas pada malam harinya diperlihatkan Chad yang sedang menelpon sang kekasih. Ia mengatakan bahwa ia akan membahagiakan sang kekasih dan membelikan apartemen untuknya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Chad lantas langsung memeriksa keadaan sampai ke kolam renang. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang memukulnya dan Chad pun dibuat berpulang ke dunia anime. Lantas pada keesokan harinya mereka bertiga pun terlihat mendatangi sekolah baru mereka. Di hari pertamanya Jason mendapatkan teman yang sama-sama menyukai gulat. Teman barunya itu adalah Daniel. Awalnya Jason sempat ragu untuk mengikuti ekskul gulat. Namun sesaat kemudian Jason melihat wanita cantik bernama Clara dan Daniel bilang kalau ia sering datang ke pertandingan gulat. Dan pada akhirnya Jason pun memutuskan untuk bergabung dan langsung pergi ke sana. Di hari pertamanya berlatih, tanpa disangka Jason mengalahkan siswa yang katanya paling tak terkalahkan di sana. Semenjak saat itulah Jason dan Clara pun akhirnya berkenalan. Jason yang tak mau kehilangan momen pun langsung mengajak Clara untuk berkencan dengannya. Awalnya Clara enggan menerima tawaran itu, namun setelah basa-basi dikit Clara pun akhirnya mau menerimanya. Namun apesnya ketika Jason melihat dompetnya, ternyata isinya anyep banget cuy. Dia gak punya duit sama sekali. Dan akhirnya di sore harinya, karena teringat akan tawaran kerja dari Courtney, dia pun akhirnya menerima pekerjaan sebagai tukang kebun
berkebun di rumahnya. Jason pun disambut hangat oleh Courtney yang mantep itu. Sebelum bekerja, mereka pun mengobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Dan Jason bilang kalau dia punya pengalaman menata tanaman mendiang ayahnya. Sambil minum-minum cantik, obrolan mereka pun berlanjut jadi nggak jelas karena terpengaruh pop ice juga ya kan. Dan ketika itulah si Courtney malah sengaja banget mancing-mancing Jason dengan menumpahkan minuman di bajunya. Dan hal itu pun berujung dengan perpusrengan duniawi di antara mereka. Lantas setelah selesai, Jason pun mendapatkan bayaran dari Courtney. Courtney juga bilang bahwa hari Sabtu besok dia sudah mulai bisa bekerja. Namun bukan di rumah ini, melainkan di rumah tetangga mereka untuk mengurusi tanamannya. Jason pun gak keberatan sama sekali. Lantas ketika Jason bersiap untuk pulang, Courtney malah menghampirinya dan mereka kembali melakukan mabar untuk kedua kalinya cuy. Pada keesokan harinya, Jason pun langsung mendatangi rumah tetangganya yang sebelumnya diberitahu oleh Courtney. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason mulai melakukan pekerjaannya. Lantas tiba-tiba datang seorang wanita yang menghampirinya dan kembali memancingnya. Jason yang kaget pun langsung pergi meninggalkan rumah itu, lalu kemudian bergegas ke rumahnya si Courtney. Sesampainya di rumah Courtney, akhirnya terungkaplah pekerjaan asli yang dimaksud. Sebenarnya tukang kebun hanyalah kedoknya, dan tugas aslinya adalah untuk mempusreng orang-orang kesepian semacam tadi cuy. Dan belakangan diketahuilah kalau Chad sampai dengan Daniel juga ikut dalam kegiatan positif tersebut. Keesokan harinya Jason bertemu dengan Daniel dan terlihat muka Daniel yang seperti habis dibogem. Namun saat ditanya, ia nggak mau mengatakan alasannya kenapa. Jason lantas mengatakan kepadanya bahwa ia telah menemui Courtney. Dan Daniel pun akhirnya bilang kalau ia juga bekerja dengan Courtney dan sangat amat menikmatinya karena bisa seneng-seneng sambil dapat bayaran yang cukup tinggi. Scene kemudian berpindah kepada Nicole. Ia terlihat sedang bertanya kepada seorang siswi bernama Amber. Amber adalah kekasih dari Chad dan dia mengatakan bahwa kematian Chad bukanlah seperti kabar yang beredar di sekolah. Menurut pengamatannya seperti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Dan dari sini Amber juga akhirnya berterus terang soal pekerjaan Chad yang sering menjadi pria panggilan di komplek Purity Falls. Dan sebelumnya Chad juga mengabarkan kalau ia akan lanjut berkuliah di luar kota dan memilih resign dari pekerjaannya dengan si Courtney. Namun pada malam harinya ia malah mendapat kabar kalau Chad telah berpulang ke dunia anime. Amber merasa kalau ini semacam sudah direncanakan oleh seseorang yang tak ingin Chad pergi meninggalkan Purity Falls. Lantas ketika di rumah, Courtney kembali menemui Jason dan juga Nicole. Ia memberikan Jason sebuah mobil bekas milik suaminya Courtney yang memang sudah lama tak digunakan. Dan melihat kebaikan Courtney, Jason pun memutuskan untuk kembali bergabung bersama Courtney dengan alasan keuangan. Apalagi sebelumnya saat di sekolah, Daniel juga happy-happy aja dengan pekerjaannya. Tanpa basa-basi, Courtney pun langsung memberikan alamat klien yang selanjutnya. Dan pada malam harinya, Jason pun mendatangi rumah kliennya itu. Untungnya dia nggak dapet yang tua-tua banget kayak yang kemarin cuy. Semenjak saat itulah Jason pun melakukan pekerjaannya dengan good job. Dan dalam waktu yang terbilang singkat, Jason bahkan mampu membelikan sebuah kalung emas seharga ratusan dolar kepada ibunya. Namun meski kini sudah punya banyak uang, nasib percintaannya dengan Clara malah kandas karena dia mengetahui kalau Jason bekerja dengan Courtney yang sama seperti Daniel. Untungnya Jason gak terlalu bucin dan biasa aja terhadap penolakan tersebut. Lantas sesaat kemudian dia pun mendapatkan WA dari Courtney untuk mengunjungi rumahnya si Karen atau yang pernah Jason tinggalkan saat pertama kali mendapat pekerjaan dulu. Jason pun menurutinya dengan senang hati. Namun pas lagi seru-serunya, Pak Broto suaminya Karen datang. Untungnya Jason masih sempat melarikan diri. Namun sayangnya saat kabur dia malah tak sengaja menjatuhkan ikat pinggangnya. Dari kejadian inilah Jason marah kepada
Courtney karena tak mendapatkan bayaran akan pekerjaannya tadi malam. Courtney lantas mengatakan hal ini terjadi karena dia nggak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Dan karena lagi kesel-keselnya, Jason malah memutuskan untuk mengakhiri hubungan pekerjaannya dengan Courtney. Lantas Jason pun cerita ke Daniel bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Anehnya Daniel malah mengingatkan Jason untuk berhati-hati. Dan ternyata bener aja cuy. Sesaat kemudian ia dihampiri oleh seseorang bernama Benjamin yang bilang akan membuat masalah pada Jason dan juga adiknya jika tak mau melanjutkan pekerjaannya dengan Courtney. Pada akhirnya karena terpaksa mau gak mau Jason pun akhirnya kembali bekerja. Suatu hari di rumah Courtney diadakan sebuah pesta di mana Nicole juga diundang untuk datang ke sana. Di sana juga terpantau ada Pak Wali Kota yang hadir dan kebanyakan semua yang mengikuti pesta tersebut adalah pelanggan Courtney semua cuy. Kemudian tanpa sengaja Nicole melihat perdebatan antara Courtney dan juga Karen. Karen meminta Courtney untuk mengembalikan uangnya berkali-kali lipat karena suaminya telah menemukan ikat pinggang Jason yang ketinggalan, sehingga ia digugat cerai dan Karen auto jatuh miskin. Lalu pada malam harinya Benjamin mendatangi rumah Karen dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta. Namun Benjamin malah mancing untuk melakukan push rank secara cuma-cuma. Karen pun menerima tawaran gratisan itu. Namun pas lagi seru-serunya doi malah dipulangin ke dunia anime cuy. Dan dari kejadian itu Benjamin juga turut terluka cukup parah. Lantas begitu sampai di rumah Courtney, Benjamin langsung memintanya untuk mengobatinya. Namun entah kenapa Courtney gak mau ngelakuin itu. Hingga pada akhirnya Benjamin pun tiba-tiba berpulang. Dan melihat hal itu Courtney malah baru panik cuy. Di sisi lain karena udah mulai gak nyaman dan tertekan dengan Courtney dan Benjamin, Jason pun memiliki ide untuk melaporkannya kepada polisi dengan bukti-bukti foto dari binder yang ada di lacinya Courtney. Dengan binder itu akan diketahui bahwa kejadian yang menimpa Chad juga didalangi oleh Courtney. Kebetulan malam itu Daniel akan bertemu dengan tamu istimewa dan akan bertugas di rumahnya Courtney. Jason pun meminta Daniel untuk berpura-pura sakit sehingga ia bisa menggantikannya demi mengambil binder tersebut. Sementara itu di sisi lain terlihat si Nicole yang sedang menyelidiki buku tahunan sekolah angkatannya Chad. Dan saat itu ia merasa kalau ada yang gak beres di sana. Singkat cerita, pada malam harinya Jason datang untuk menggantikan Daniel. Dan ternyata Pak Wali Kota lah tamu istimewa yang dimaksud. Lantas ketika Courtney dan Pak Wali Kota sedang mengobrol, Jason lantas pergi untuk mencari binder tersebut. Setelah mencari-cari, untungnya Jason bisa menemukannya. Namun di waktu yang sama masuklah Pak Wali Kota yang juga mengincar binder tersebut. Entahlah, kayaknya dia juga tahu cuy kalau Courtney menyimpan profil karyawannya di binder tersebut. Untungnya dengan sedikit gerakan kungfu, Jason bisa mengambil kembali binder tersebut. Sementara itu dari rumahnya, Nicole ternyata sedang mengawasi kegiatan di rumah Courtney. Dan di TV berita sedang menunjukkan kabar hilangnya Benjamin dan juga Karen di komplek mereka. Sementara itu Jason malah diamankan oleh Courtney yang kedapatan membawa binder tersebut. Jason pun hanya bisa menurutinya karena Courtney memegang senpi di tangannya. Lantas karena feeling seorang ibu yang begitu kuat, Nicole merasa ada sesuatu yang salah di rumah Courtney. Nicole akhirnya memasuki rumah Courtney secara perlahan. Sampai pada akhirnya Jason berhasil ditemukan di garasi mobilnya. Sialnya di waktu yang sama Courtney datang dan berniat memindahkan Jason. Di sini Nicole yang sedang bersembunyi malah menyenggol sesuatu. Hal ini pun langsung menyebabkan pergulatan antara Nicole dan juga Courtney. Untungnya setelah menerima bantuan berupa obeng dari Jason, Nicole berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Di akhir film kita pun diperlihatkan bahwa mereka sekeluarga akhirnya kembali ke rumah lama mereka. Mereka pun mengadakan pesta kelulusan Jason bersama satu angkatannya di sana. Dan film yang banyak tante-tantenya ini pun akhirnya selesai.